Masak ketupat ketan bareng ibuku. Hai, assalamualaikum semuanya, besti, apa kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya guys ya. Ini waktu itu guys, waktu aku ada di Kalimantan ya guys ya. Dan di sini tuh aku masak ketupat ketan, serta di sini tuh ada ayam santan ya. Wah, ayam opor apa ayam apa sih? Ya udah kita tinggalin yang itu. Lanjut kita di sini bikin ketupatnya. Sebenarnya di sini tuh bukan aku yang bikin guys, karena aku tuh nggak bisa bikin ketupat. Sebenarnya tuh bukan aku nggak belajar ya, aku udah belajar beberapa kali dulu waktu kecil, tapi nggak pernah bisa. Ya udah aku nyerah. Dan di sini tuh kakak aku yang bikinin. Kemudian di sini tuh aku cuma ngisi isiannya gitu guys. Ini tuh ketan asli tanpa campuran. Tadi udah aku basuh dan kemudian dimasukkan ke dalam ketupatnya. Itu isinya tuh sepertiga ya guys ya. Nah kalau ketan itu kan biasanya lembek ya, jadi isiannya tuh harus banyak, nggak boleh seperti nasi. Kalau nasi kan biasanya tuh separuh gitu. Nah ini tuh sepertiga. Tadi tuh sebenarnya ini ponakan aku juga bantuin, tapi karena ya gitu deh. Dan tiba-tiba teman-temannya itu datang ngajak jalan-jalan, karena ini masih dalam suasana lebaran. Jadi mereka itu memanfaatkan waktu jalan-jalan ketika waktu lebaran ini, karena ini kan pulangan pondok guys, bentar lagi juga udah masuk pondok. Dan ini tuh mereka muas-muasin jalan-jalan gitu sebelum masuk pondok. Nah ini nggak kerasa ketupatnya setelah banyak drama yang dilakukan, dan akhirnya ini ketupatnya direbus langsung sama santan sama ibuku. Ini tadi tuh santannya ngambil ya guys, karena di situ kita ada pohon kelapa dan memang banyak pohon kelapa di situ. Jadi kita tuh ngambil isinya, dan betapa effortnya ini tadi santannya tuh, kelapanya tuh dibelah, terus diambil isinya, kemudian diparut, baru diperes dan jadilah santan, dan kemudian dimasak dengan kayu seperti ini guys. Sebenarnya ibuku tuh tadi nggak mau bikin ya, karena dia nggak terlalu suka sama ketan katanya. Tapi karena aku bilang aku tuh lagi pengen makan ketupat ketan seperti ini, langsung aja dia capcus bikinin aku guys. Allah, masya Allah, ibuku nih memang baik banget guys. Aku mau nyari ke ujung dunia, sampai ke ujung dunia pun nggak kira nemu kayak ibuku ini guys. Kalian bayangin tadi itu kelapanya kalau nggak salah pakai 6 apa 5 kelapa, dia pecahin sendiri, dia parut sendiri, dan dia masak pakai kayu seperti ini guys, dengan ditiup-tiup angin. Apinya susah hidup, dengan tempat di belakang rumah yang super panas guys, karena ini tengah hari ya guys ya, ini bukan sore. Ini kira-kira jam 11 siang gitu ya guys. Dan masak ketupat ini lumayan lama guys, biasanya tuh 3-4 jam baru masak, dan ini kita kurang lebih masaknya itu tadi jam 3 sore guys. Dan kemudian tuh di sini aku bikin ayam santan untuk cocolannya, karena juga teman-teman ibuku mau datang ke rumah, jadi aku bikin banyak sekalian. Karena masih di suasana lebaran guys, jadi tamu-tamu itu banyak banget, dan kalian udah pasti pernah tahu ya. Jadi kalau ibuku tuh kalau ada tamu tuh biasanya pasti dikasih nasi, itu biasanya sampai lebaran ke-7 guys. Dan ini kita itu selalu masak-masak. Aku dalam satu hari ini aku masak sampai 2 kali guys, masak seperti ini. Dan setelah selesai semua, kemudian di sini tuh anak aku ngajak mandi sungai guys, atau mandi parit gitu. Jadi kemarin ngajakin mandi parit tuh dia sampai mandi sendiri. Jadi guys, karena ini airnya lagi surut, dan itu airnya tuh seperti sedikit. Jadi kalau air udah pasang, ini pasangnya itu dari laut ya guys ya, dari laut juga. Jadi kalau musim kemarau gitu airnya ini bisa asin juga gitu guys. Dan ini tuh kalau musim air besar, dia akan besar sampai ke atas ini guys. Nah ini ya, aku ikut juga, lompat juga, dan akhirnya tuh dia jerit-jerit dari tadi minta temenin, dan akhirnya si bocil-bocil juga main air dengan puasnya. Tadi itu sebenarnya aku nggak langsung turun karena tadi itu gerimis, dan aku tuh takut ya kenapa-napa gitu, jadi aku nggak turun dulu. Aku nungguin gerimisnya itu berhenti, baru kemudian kita main air. Kalau udah seperti ini inget banget waktu aku masa kecil guys, karena ini kerjaanku setiap hari, sampai aku sering ngilangin anting-anting gitu guys, dan sering dimarahin ibu juga gara-gara aku suka main air seperti ini guys. Jadi terkenang-kenang waktu kecil. Dan biasanya itu aku dulu dari waktu gadis kalau pulang kerja, biasanya tuh aku selalu main ke sini hanya untuk main air di sini guys. Nah ini si bocil-bocil seneng banget aku berenangin seperti ini nih. Kapan lagi ya kan mau mandi seperti ini, kan nggak selalu juga aku seperti ini.
Dan setelah mandi-mandi kita juga sabunan, dan kita tuh tadi bilas pakai air hujan guys. Kalau di sini tuh air hujannya ditampung karena ini udah mau hujan, kita akhirnya naik. Dan setelah naik lanjut ini karena di sebelahnya ini memang rumah kakak aku yang nomor 2. Jadi kita itu malah nyerang kue lebarannya guys, karena kue lebarannya tuh masih banyak banget. Jadi si bocil-bocil aku udah main air dari tadi, mungkin kelaparan guys. Kue tantenya itu pada diserang guys. Nah ini setelah hujan reda kemudian kita lanjut pulang karena kita udah lama banget tadi di rumah kakak aku itu. Jarak rumah kakak aku ini dari rumahku nggak terlalu jauh guys, cuma melewati jalan ini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Bye bye.